Anakku semua, pada subuh hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita kemarin. Diskusi mengenai dalil. Yang dipakai oleh orang yang menentang peringatan Maulid. Menentang pembacaan Barzanji. Kemarin telah dikemukakan apa dalil yang dipakai oleh kelompok yang membid'ahkan pembacaan Barzanji dan peringatan Maulid. Yang paling santer ialah sabda Rasulullah yang mengatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Dengan wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah dalalah. Dan di dalam satu riwayat mengatakan wa kullu dalalah finnar. Kita kemarin dengan menggunakan dalil yang dipakai sendiri dengan mengatakan, coba perhatikan bunyi dalil itu. Di situ mengatakan barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan agama kita ini ma laisa minhu. Ini yang ditekankan, ma laisa minhu, yang bukan daripadanya. Artinya yang tidak bersumber dari sumbernya. Sementara membantah Barzanji dan Maulid ini dengan alasan bahwa itu bid'ah karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Bagaimana pemahaman hadis sebenarnya daripada ma laysa minhu? Tidak mengatakan ma lam af'alhu, yang saya tidak pernah lakukan, tapi mengatakan yang tidak bersumber daripadanya. Sementara sumber ajaran agama kita, dan ini disepakati oleh seluruh ulama dunia, Alkitab, As-Sunnah, kitab suci Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Lalu Sunnah ini mereka ulama-ulama hadis membaginya atas 3. Sunnah kauliyah, sunnah berdasarkan ucapan baginda, sunnah fi'liyah, sunnah berdasarkan perbuatan. Wa sunnah takridan, sunnah berdasarkan pengakuan. Lalu kelompok ini membantah dengan mengatakan tidak pernah dilakukan. Berarti mereka ini memahami yang sunnah itu hanya dilakukan oleh baginda. Padahal sunnah itu yang dilakukan adalah salah satu dari 3. Karena bukan hanya itu. Ada sunnah qauliyah, dan ini yang paling banyak. Yang saya katakan mungkin sekitar 90% itu isi daripada hadis-hadis adalah qauliyah. Qala Rasulullah, qala Rasulullah, qala Rasulullah, itu yang paling. Sementara fi'liyah itu adalah cerita sahabat. Nabi begini, Rasulullah melakukan ini, itu yang fi'liyah.
Sementara sunnah takririyah itu kita telah berikan contoh kemarin subuh. Bahwa di antaranya ada sahabat yang menambah bacaan waktu i'tidal yang diajarkan Rasulullah, Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana lakal hamdu. Tiba-tiba ada sahabat yang menambah dengan mengatakan hamdan kasiran thayyiban mubarakan fih, dan itu ketahuan sekali sampai Rasulullah mendengar di depan yang memimpin salat. Selesai salat tanya, siapa tadi yang Anda membaca itu? Menambah Rabbana lakal hamd dengan hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi, dengan puji-pujian yang banyak, yang suci. Hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi, dan penuh dengan berkah. Seorang sahabat mengangkat tangannya, lalu Nabi mengatakan, tahu bahwa saya melihat ra'aitu bid'atan wa salasuna, saya melihat lebih 30 malaikat yang berlomba untuk mencatat apa yang kamu katakan tadi itu. Ini contoh sunnah takririyah, sunnah pengakuan Rasulullah. Karena ucapan Rasulullah ini menunjukkan bahwa dia akui bahwa itu bagus. Bukti bagusnya karena dikatakan lebih 30 malaikat yang berlomba untuk mencatat apa yang kamu katakan. Yang terakhir, contoh yang kami kemukakan kemarin itu adalah imamnya Kuba yang keras kepala. Belum lagi hadisnya Amr bin As yang memimpin pasukannya salat subuh dengan memakai tayamum, sementara pasukannya memakai wudu. Mengapa tayamum? Karena ia junub. Dia junub dan takut mandi. Apabila mandi dia yakin mati saya karena begitu dinginnya. Dan setelah kembali dilaporkan pada Nabi, Nabi mengatakan ini, mengapa kamu memimpin anggotamu salat subuh dalam keadaan junub, hadas? Karena hanya dengan tayamum. Mengapa tidak mandi? Lalu Amr bin As ini menjawab dengan mengatakan apa? Bahwa baginda, saya mati kalau saya mandi. Berarti kalau saya mandi ini saya bunuh diri. Sementara Allah melarang kita bunuh diri. Di mana ada firman Allah, la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri.
ketahuilah Allah sangat penyayang kepadamu. Mengapa kamu mau bunuh diri? Bunuh diri itu haram. Lalu ketika Amr bin As menjawab dengan ini, Nabi hanya senyum-senyum mendengarkan. Nah, di sini kita dapat pelajaran. Pelajaran pertama bahwa ternyata tayamum itu tidak mengangkat hadas. Tidak mengangkat hadas, tetapi tayamum itu sudah membolehkan untuk salat. Oleh karena itu, maka niat tayamum itu beda dengan niat wudu. Kalau niat wudu, niat mandi, semuanya mengatakan liraf'il hadas. Mandinya liraf'il hadasil akbar, wudunya liraf'il hadasil asgar. Untuk mengangkat hadas besar, kalau mandi niatnya, ya kan? Kalau wudu liraf'il hadasil asgar, mengangkat hadas kecil. Tetapi kalau tayamum memang niatnya tidak mengangkat hadas, hanya mengatakan untuk membolehkan salat. Jadi berarti hadas tetap ada, tidak terangkat, tetapi sudah boleh melakukan kewajiban. Nawaitu tayammuma listibahati salah. Saya berniat tayamum untuk membolehkan salat. Sehingga sama niatnya tayamum karena hadas kecil, tayamum karena hadas besar. Tayamum karena harus mandi, tayamum karena hanya harus berwudu, sama niatnya karena tidak mengangkat hadas, hanya membolehkan melakukan salat. Kemudian yang kedua dari pelajaran ini, kisahnya Amr bin As adalah bolehnya orang yang salat atas dasar tayamum mengimami orang yang salat atas dasar wudu. Karena tadi Nabi tidak mengatakan jangan lakukan lain kali. Nabi hanya menanggapi dengan senyum-senyum setelah mendengarkan jawabannya. Tidak mengatakan cukup sekali itu, jangan lagi lakukan. Berarti boleh saja orang yang salat atas dasar tayamum mengimami orang yang salat atas dasar wudu. Inilah namanya fikih. Pemahaman. Maka begitulah hadis Nabi yang mengatakan man ada safi amrina haza ma laisa minhu. Bagaimana pemahamannya ma laisa minhu? Tidak mengatakan ma la af'alhu atau ma lam af'alhu. Barang siapa mengada-adakan sesuatu dalam agama kita ini yang saya tidak lakukan, tapi hanya mengatakan yang tidak bersumber daripadanya. Pada sini pahami anggota sumber agama kita, malah dalam kitab fikih kita baca masadirut tasyri', bukan hanya Alkitab dengan As-Sunnah, tapi ada Al-Ijma', ada Al-Qiyas, malah ada lagi yang lain, ada tambahan 6 lagi yang lain. Itu hanya yang 6 itu adalah ya berbeda pandangan ulama mengenai pemakaiannya. Kemudian dalam kaitan ini kita lihat
Rasulullah Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 7 mengatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang dibawakan kepada kalian oleh Rasul, maka ambillah, artinya peganglah. Dan apa-apa yang dilarangkan, wa manahakum anhu, apa-apa yang dilarangkan, fantahu, maka berhentilah. Apa yang didatangkan? Alkitab dengan As-Sunnah. Apa yang dibawa Rasul? Alkitab dengan As-Sunnah. Jadi selama sesuai dengan Alkitab, dengan As-Sunnah, no problem. Malah kalau perintah, kita lihat apakah perintah wajib atau perintah sunat, ataukah mubah. Karena ada perintah, tapi ternyata hukumnya mubah. Dan ini diketahui dari kaidah usul. Masuk sameto aja kulina guru tahu usul. Terancam akan salah pahamnya. Salah paham. Usul mengatakan al-amru ba'dan nahi yufidu ibahah. Perintah sesudah larangan itu berarti boleh. Seperti firman Allah dalam Al-Quran mengatakan fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi. Ini perintah, fantashiru. Apabila salat telah selesai, maka tersebarlah kalian di atas permukaan bumi. Ini kisahnya salat Jumat. Sebelumnya itu adalah larangan. Iza nudiya salati miyamnya fasau dan ziklai wazarul bai'. Adalah larangan melakukan kegiatan apabila telah diserukan untuk salat Jumat. Tapi setelah selesai salat Jumat, ada perintah untuk tersebar. Jadi perintah sesudah larangan. Dalam kaidah mengatakan itu menghasilkan boleh, bukan wajib, bukan sunnah. Nah sekarang pertanyaan, apa yang dilakukan kalau melakukan maulid? Pertama dulu barasanji. Yang dilakukan orang minimal itu barasanji di rumah sebagai tanda kesyukuran. Ada orang naik kelas saja sudah syukuran, naik pangkat melakukan syukuran, naik rumah baru melakukan syukuran, ya, mendapatkan nikmat
itu wajib bersyukur. Maka dengan kelahiran Rasulullah adalah suatu nikmat yang paling besar yang menimpa alam. Kalau kita dikatakan menimpa alam, bukan hanya manusia, malah bukan hanya makhluk yang bernyawa, yang tidak bernyawa pun juga kena semua alam. Dan ini kalau mau diurai, ya panjang lagi ceritanya. Oleh karena itu layak kalau manusia yang tahu diri bersyukur. Salah satu model ada masyarakat kita dengan baca kisah Maulid Rasulullah yang ditulis oleh Ja'far Al-Barzanji. Itu pilihan. Nah, kalau begitu persoalan lagi, apa hukumnya membaca kisah? Karena Maulid ini, Barzanji ini adalah salah satu karya tulis kisah Rasulullah. Apa hukumnya? Kita bicara hukum. Apa hukumnya membaca kisah? Ternyata ada kisah yang diperintahkan oleh Al-Quran. Kisah apa? Kisah-kisah yang memberi manfaat pelajaran kepada manusia. Itulah tujuan kita belajar sejarah. Ternyata belajar sejarah ini perintah Al-Quran. Bagaimana perintah Al-Quran? Di dalam surat Al-A'raf ayat 176. Surat Al-A'raf ayat 176, Allah berfirman, Faqsusil qasasah la'allahum yatafakkarun. Faqsusil qasasah la'allahum yatafakkarun. Al-qasasah bentuk jamak dalam bahasa Arab dari kisah. Ini pelajaran idadiyah ini. Kisatun, kisatani, kasasun. Kisatun, satu kisah. Kisatani, dua kisah. Kasasun, banyak kisah. Nah, di sini perintahnya disuruh membaca banyak kisah. Tapi kisah apa? Kisah yang menjadi pelajaran buat umat manusia. Kenapa? Itu ditandai dengan sambungan ayat. Sambungan ayat yang mengatakan la'allahum yatafakkarun. Semoga dengan kisah-kisah itu manusia berpikir untuk kembali ke jalan yang benar. Jadi saja kalau sembarang kisah yang bisa menjadi pelajaran buat umat manusia, termasuk diperintahkan oleh Al-Quran, pertanyaan, bagaimana dengan kisah Nabi? Apakah tidak masuk? Apakah tidak masuk? Jangan mentang-mentang mengatakan tidak dilakukan Nabi haram, bid'ah.
Faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun, berkisahlah dengan berbagai kisah yang menjadi pelajaran buat umat manusia agar supaya mereka itu berpikir. Maksudnya supaya berpikir untuk kembali ke jalan yang benar. Kalau saja sembarang kisah yang dapat menjadi pelajaran buat umat manusia termasuk diperintahkan oleh Al-Quran, maka lebih-lebih lagi kisah Rasulullah. Ini suatu kesalahan bangsa Indonesia karena tidak memasukkan dalam mata pelajaran sirah Rasulullah, kisah-kisah Rasulullah. Nah, Barataji ini termasuk salah satu kisah Rasulullah, karya tulis kisah Rasulullah. Kalau lagi dikatakan tidak ada gunanya dibaca lalu tidak tahu artinya. Sama juga ada orang mengatakan tidak ada gunanya membaca Al-Quran kalau tidak tahu artinya. Itu dia bedakan ya. Dia samakan antara Quran dengan koran. Tidak sama Quran dengan koran. Kalau koran itu tidak ada artinya kalau tidak tahu artinya. Tapi Quran namanya kitab suci. Apa kata Allah? Apa kata Rasulullah? Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa membaca satu huruf dari kitabullah yang mendapatkan kebaikan, kebajikan. Wal hasanah bi amsir amsalihah, yang dilipat, yang digandakan 10 kali, berarti 10 pahala setiap satu huruf. Tidak mengatakan tahu artinya. Lalu Nabi menegaskan, la aqulu alif lam mim harfun, saya ingat tahu alif lam mim itu bukan satu huruf, walakin alifun harfun, akan tetapi alifnya satu huruf, walamun harfun, lamnya satu huruf, wa mimun harfun, mimnya satu huruf. Jadi alif lam mim 3 huruf. Membaca alif lam mim sudah 30 pahala. Disinilah kekurangan orang yang membaca Al-Quran dalam salat tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak itu sekarang ikut-ikutan. Berarti dia kehilangan 19 huruf. Kehilangan 19 huruf berarti kehilangan 190 pahala. Gara-gara tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, kehilangan 190 pahala. Tanpa disadari itu. Dikatakan bagaimana imamnya Masjid Haram. Mereka itu baca hanya tidak besar, tapi orang yang ikut-ikutan kemungkinan besar memang tidak baca karena hanya ikut-ikutan. Ini berkisah perintah Al-Quran, kisah menjadi pelajaran. Nah, pertanyaan, apakah kisah Nabi tidak maju? Masuk. Otomatis, karena Nabi adalah manusia yang menjadi teladan buat umat manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kemudian yang kedua, Quran sendiri memberikan contoh berkisah. Di samping memerintahkan kita berkisah, Quran sendiri memberikan contoh. Begitu banyak kisah dalam Al-Quran. Begitu banyak, sampai ada ulama yang menulis kitab yang berjudul Kisah-Kisah Al-Quran. Kisah-kisah Qasasul Quran. Kisah-kisah dalam Al-Quran. Lalu kenapa ada orang marah kalau dibaca kisah Rasulullah? Nah, ini contohnya. Paham.
tambah cek dek paham ulang kok. Coba. Kemudian yang ketiga, bahwa banyak surah dalam Al-Quran diberi nama sesuai dengan kisah yang menonjol di dalamnya. Banyak surah dalam Al-Quran diberi nama sesuai dengan kisah yang menonjol di dalamnya. Contohnya saja Suratul Baqarah. Karena adanya kisah Baqarah di dalamnya. Surat Yusuf, namanya lagi yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, di antara 114 surah, salah satunya bernama surah kisah-kisah, Suratul Qasas, yaitu surah yang ke-28. Yang kelima, khusus untuk Nabi, di dalam surah Al-Insyirah ayat 4, Tuhan berkata, wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak, kami telah mengangkat, menaikkan kamu punya sebutan Nabi. Mengapa? Pertama, orang masuk Islam tidak sah kalau tidak bersyahadat. Syahadatnya tidak sah kalau hanya asyhadu an la ilaha illallah tanpa wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di samping itu, mufassir mengatakan bahwa nama Nabi sudah terangkat di dunia sampai di akhirat. Nabi terangkat di dunia dari awal sampai akhir. Dengan berselawat kepada Nabi, begitu banyak keuntungan yang kita dapatkan. Makanya saya anjurkan itu. Kapan ada barazanji, ikutkan tasbih. Ikutkan tasbih. Begitu dimulai dibaca barazanji, putar tasbihnya, baca selawat. Saya pernah di satu tempat orang baca barazanji, saya putar selawat karena saya punya itu tasbih ada di kampung, ada di mobil, ada di rumah. Ya, kalau di rumah dipakai di rumah, kalau di jalan dipakai di mobil, dan gantung di depan. Habis pengajian tarik tasbih sampai tiba di tempat.
Kalau yang di kantong itu dipakai kalau kita di masjid orang, ada waktu putar tasbih. Yang saya bawa di kantong itu yang kecil supaya tidak berat dan tidak apa namanya, longgar. Pernah orang baca Barasanji, saya putar tasbih membaca selawat, ternyata itu sampai 700 kali. Bayangkan berapa keuntungan itu. Berapa keuntungan itu. Dan saya sebelum datang ke sini, kalau untuk salat subuh sudah 100 kali sudah selesai di rumah itu. Sudah 100 kali salawat di rumah baru datang kemari. Di samping ada juga zikir yang lain. Sesudah salat sunat. Jadi itu mau mendapat keuntungan yang banyak. Diundang baca Barasanji, ikutkan tasbih putar. Dan ini sudah mencegah orang cerita. Kadang-kadang orang yang baca Barasanji, lah jadi itu cerita anak gue tay. Ada yang dewa begini. Dan kalau kita mau bicara lagi bagaimana kalau maulid secara besar-besaran itu tidak lain daripada tabligh akbar. Ini panitia pengurus masjid Mangkosok belum rapat ini. Siapa yang akan diundang untuk membawakan hikmah? Itu tabligh akbar. Berarti dakwah. Sementara berdakwah perintah Al-Quran. Udawilah sabili rabbik. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair dan seterusnya. Jadi masalahnya ini pemahaman. Jangan mentang-mentang tidak lakukan Rasul bid'ah Muhammad. Nah ikut tu bid'ah atau kena sebab dia ikut tu dan bid'ah. Kenapa kau janji? Bagaimana berdakwah pakai HP sekarang? Ya, itu bid'ah itu. Nabi tidak pernah pegang HP. Nah, ini contohnya ya, kalau musik ke agama ini anu maluang la ilaha illallah. Itulah dulu bahasan kita. Pagi ini saya akan berangkat ke Makassar. Ada undangan saya dari apa namanya Panglimata. Ini masih banyak yang kita bahas kalau anda kata kita mau perpanjang. Tapi cukup buat kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ma yanfa'una. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.